Pedro nyenyak kali tidurnya Pedro. Udah capek. Gini. Udah deh. Gak ada yang lain itu ya kita main masak-masakan aja. Cepet ambil masak-masakan cepet. Itu aja pelajaran sekolah cepet. Cepet deh. Jangan HP aja gak suka ya. Nyenyak kali Pedro tidurnya. Soalnya cuacanya mendukung. Lagi hujan. Doa aja nanti. Yang dikasih. Kasih. Pagi itu aja loh dia. Ya Allah. Nggak bisa nonton TV kau. Tengok nanti ya. Kemana nonton TV? Kasih aja. Dek. Ih, Sakitnya. Pijak mau utang. Oh. capek kali aku kayak gitu. Betul, tapi kan mitos ya dok, ya mitos bahwa potensi ini bisa menyebabkan stroke. Oh berarti mitos ya. Oh tapi ini kenapa ya ini dok, yang low risk ini malah kurang dari 120 ke 80, tapi yang harus makan hati-hati itu 120 saat atau 80 sampai 89. Ini kenapa nih dok? Menariknya history dok, ya kan? Nah, berarti stroke ini bawaan genetika atau gimana? Nah, berarti jatuhnya ada kelainan di pembuluh darahnya ya dok. Oke, berarti indirect ya dok, ya, secara tidak langsung. Tapi kalau seandainya misalkan orang tuanya kena stroke, anaknya tidak ada bawaan genetika seperti pembuluh darah kecil atau mungkin kelainan pada jantungnya dan sebagainya, harusnya menghindari faktor risiko yang lain bisa dibilang aman ya dok ya, tidak perlu khawatir.
Nyenyak kali Pedro nggak bangun-bangun. Jadi kita bisa turunkan ya risiko-risikonya. Yang tertinggi tentu hipertensi, diabetes. Ya. Nah, ini lebih tinggi lagi nih aturan dehidrasi. Jadi kalau gangguan irama jantung ya harus benar diperhatikan. Ada kelainan jantung ya harus rutin berobat, harus benar-benar kontrol. Kira-kira gejala-gejalanya apa dok? Atau mungkin biar pemirsa juga paham ya, kalau mereka merasakan seperti ini artinya itu mengarah ke atrial fibrillasi ini, maka harus segera ke dokter. Karena aku lihat ini banyak sekali dokter Ampunnya. ke otak. Kira-kira gimana? Pau ya kau. Tengok kayak gitu. Saya bilang kayak gitu ya Allah. Ih, tangan kau lancar kali kayak gitu. Kok lancar kali tangan kau? Ih, mulai bandel kali kau ya. Ih, lancar kali. Rap. Ih, macam mendiang Nur Borjong kau. Ih, astagfirullah. Enggak mati. Selalu kuat-kuat kali. Makian yang ada jadi. Makian sama anakku tadi. Ngenesnya ya Allah. Aku udah capek loh. Aku ngenes loh. Hujan-hujan. Pembuluh darah aku lagi ngumbat kan 95% itu. Kena lagi kayak gini kau. Ih. Ya Allah, matilah aku. Ngerentap lah. Kok sempat ke ini kau mana kau ya? Bangun Pedro. Tidur lagi ya Pedro. Ini kenapa nih dok? Diabetes bisa memperparah nih dok. Apa karena gulanya nempel di pembuluh darah, kan orang mikirnya kayak gitu. Menarik juga ya, karena kan kayak namanya manis itu kan enak ya. Iya. Tapi kerjanya sampai bisa merusak sana sini tuh kayak gimana? Bagaimana dok? Diabetes dia ini perasaan kronis dan stres oksidatif jadi timbul kayak racun gitu ya yang merusak ke pembuluh darah. Jadi prosesnya sama antara merokok, hipertensi, diabetes ini jalurnya untuk menimbulkan komplikasi sama di pembuluh darah dengan produksi racun-racun oksidatif. Jadi tidak secara langsung gula darah menempel tadi enggak, tapi dengan gula darah ini dia memproduksi ada racun lagi gitu, yang bisa merusak pembuluh darah. Ini saya mau sampaikan beberapa apa resiko yang berat nanti mungkin sebaiknya diketahui juga. Jadi gangguan pembekuan darah. Jadi ada pasien-pasien yang memang secara bawaan ya, jadi memiliki gangguan pembekuan darah, jadi kekurangan